Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday. Selamat hari Minggu, semangat pagi, salam sehat, salam kuat, damai sehat selalu, harus sehat, harus kuat, harus sembuh, katakan amin. 1 Tawarik 4 ayat 9. 1 Tawarik 4 ayat 9, mari dengar. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu, katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara dengar visi 2033, saya ajak setiap saudara khususnya bagi kegerakan NCC Internasional. Dengar, saatnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebagaimana Yabes berdoa. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, Tuhan senang dengan Tuhan senang dengan ekspansi, pengembangan. Tuhan suka berkembang, gitu aja lah. Tuhan suka berkembang. Bapak Ibu Saudara, bahasa Indonesia itu bagus ya. Berkembang itu dari kata dasar kembang. Kembang itu dalam bahasa Jawa artinya berbunga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup yang berbunga itu ada hidup berkembang. Indah. Ya, menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan suka dengan sebuah perkembangan. Perkembangan itu sesungguhnya bukan ditentukan hanya oleh kapasitas. Tetapi sebagaimana benih yang Tuhan beri, benih itu berbuah. Benih itu berlipat. Kalaupun saudara mendapat 1 talenta, maka 1 talenta menjadi 2. 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Itu kodrat saudara. Berkembang itu kodrat. Kenapa Tuhan senang mendengar doa Yabes? Dan Yabes dimuliakan lebih dari saudara. Kenapa? Karena Yabes memenuhi kodratnya Allah. Sekali lagi, kodrat Allah itu berkembang. Orang yang dikasih 1 talenta, dia tidak ngerti kodratnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan marah. Orang yang tidak melakukan sesuai kodrat ilahi, Tuhan tidak suka. Contoh, Bapak Ibu Saudara, hidup kita dari bayi sampai hari ini pasti ada perkembangan. Pasti. Dan Tuhan ingin saudara berkembang sesuai dengan harapan Tuhan. Selagi saudara hidup, pasti saudara berkembang. Bapak Ibu Saudara, kita harus menguji diri kita. Sebagaimana Yabes itu menguji dirinya. Dia menguji dirinya bukan dari apa yang dikatakan oleh manusia, tetapi dia menguji dirinya dari apa yang dikatakan oleh firman. Bapak Ibu Saudara, kisah Yabes, ibunya memberi nama Yabes karena apa? Ibunya menderita ketika melahirkan dia. Jadi Yabes ini adalah orang yang membuat penderitaan. Nah, stigma ini akan menjadikan Yabes down.
Karena gara-gara dia ibunya menderita. Bapak Ibu Saudara, tapi Yabes tidak bersetujuan dengan namanya. Tapi dia bersetujuan dengan kodrat ilahi Allah. Pengenalan akan Allah itu lebih daripada nama yang dia punya. Walaupun nama itu tidak pernah bisa diganti, diubah seumur hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nasib kita bukan ada pada nama. Nasib kita ada pada Tuhan. Kodrat ilahi, dengar, kita bukan sedang berbicara ambisi, kita bukan berbicara obsesi, kita bukan bicara ketamakan berkat duniawi, tidak. Loh, kalau benih itu tumbuh, berbunga, itu wajar saudara. Itu bukan ketamakan, itu bukan obsesi dan ambisi, bukan. Ya wajar saudara kalau benih tumbuh jadi pohon, mengeluarkan buah dan berbunga, wajar saudara. Itu kodrat yang Tuhan suka. Maka itu Yabes berkata, Bapa, berkati aku berlimpah. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kodrat ilahi Allah itu memberkati kita. Katakan amin. Sekali lagi, ini bukan bicara mengejar kesuksesan, bukan. Kodrat ilahi. Jadi kodrat ilahi Allah memberkati saudara. Makanya boleh berdoa, Bapa berkati aku. Karena doa saudara itu sesuai dengan kodratnya Bapa. Dan ini yang menyukakan hati Bapa. Karena Yabes mau berkembang. Yabes tidak tergantung dari situasi hidupnya. Walaupun dia punya nama yang tidak enak, kurang baik, tapi dia berdoa sesuai dengan kodratnya Allah. Berkati aku dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, karena itulah yang dikehendaki Allah. Juga melalui NCC Internasional ini, saya merasakan di dalam roh saatnya, ya, kita mulai harus menyelaraskan pergerakan ini dengan kodrat ilahi Allah. Nanti saya akan khotbahkan tentang apa yang Tuhan mau. Supaya kita berkembang, bukan dengan ambisi, tapi kodrat ilahi. Tuhan suka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yabes berkata, perluas daerahku. Saudara, yang kedua, Yabes minta daerahnya diperluas. Kodrat ilahi Allah itu memperluas. Katakan amin. Memperluas ini dalam artian berdampak. Karena masih ada orang-orang di sekitar kita, khususnya umat Tuhan, membutuhkan makanan rohani, membutuhkan minuman rohani. Maka kita harus mengerti bahwa kerinduan Tuhan, saudara, diperluas. Katakan amin. Sehingga Yabes berkata, perluas daerahku. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengerti kodrat ilahi Allah, engkau berkembang. Kenapa ada pelayanan tidak berkembang? Ya karena dia tidak mengikuti kodrat ilahi Allah. Saudara, kalau kodrat ilahi itu otomatis. Asal saudara mengikuti perkembangan itu. Ada banyak orang menantikan tugas. Gak ditugasi, gak jalan. Nanti saya akan mentabiskan untuk koordinator NCCI Surabaya, yaitu Pak Yan Lesmono. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mendapat tugas, itu otomatis berkembang
Jadi namanya kodrat itu otomatis. Bagian kita mengikuti. Kalau saudara Allah mengembangkan saudara diam, pasif, maka Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengikuti kodrat itu. Demikian juga, mengapa NCC Internasional kita bisa ada di jalan kayu tangan? Impossible dong. Tetapi karena saya menangkap kodrat ilahi, saya sampaikan kepada teman-teman pemusik, punya ndak kesempatan kita bisa ada di kayu tangan street. Karena saya melihat apa yang kita lakukan di kayu tangan ini menggenapi visi 2033 menabur doa, terlebih melakukan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita bertemu dengan 2 orang ibu yang menunggu kami. Mereka baru tiba, kita lagu terakhir Gusti Yesus kok dibanding-bandingke, itu mereka dengar dan merasa sejuk. Dan mereka bertanya, Bapak, kapan ada lagi? Saya katakan tanggal 28 bulan depan. Kalau tidak salah ya saudara, karena saya menghitung, karena 25 itu Rabu, mungkin ya kita cek. Ibu ini berkata, Pak, sampai berjumpa bulan depan. Padahal ibu ini bukan orang percaya. Dia mau ikut dari awal sampai akhir. Dia rindu. Kita bisa mendapat 2 kali. Orang pada tanya, kenapa kok bisa Pak? Loh, ya bukan kita. Itu Roh Kudus. Itu bukan bangga-banggaan. Itu bukan terkenal-terkenalan. Tidak. Kita punya misi dari visi yang Tuhan beri, dan saya merindukan kodrat ilahi itu. Sehingga ketika saya sampaikan kepada teman-teman pemusik, mereka langsung berkata, siap Bapak. Padahal waktu itu kami tidak punya planning. Tiba-tiba diberikan hari Rabu. 4 kali kami melakukan di sana. Kemudian saya mengikuti kodrat ilahi lagi. Bisa enggak ya? Kalau kita Sabtu atau hari apa, paling enggak kita ini bisa, tidak sekali lah, kita ini bisa menyampaikan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, baru saya bicara, besoknya langsung ditangkap. Kita bisa mendapatkan tempat hari Sabtu loh Bapak Ibu Saudara, kan tidak mungkin Sabtu itu begitu ramai. Dan itu harus kenal dengan orang-orang yang bertugas di pemerintahan dan tidak mudah, waiting list semua. Tetapi kita bisa melalui jemaat yang ada di Yamaha Center Malang, kita bisa diberikan space dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar kesaksian kemarin itu ketika kami berdoa, memuji, menyembah, ada ya puji Tuhan ada 2 sepeda motor bisa laku dan kita rindu jadi berkat. Perluas daerah kami, saya percaya Bapak Ibu Saudara, pemimpin dari perusahaan itu akan mendengar, akan melihat, menyaksikan bagaimana pekerjaan roh itu bekerja dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara Tuhan akan membuat expand lagi. Karena Yamaha Center begitu terkenal dan memiliki cabang di mana-mana. Berita Injil diberitakan melalui musik, pujian, penyembahan. Katakan amin. Kodrat ilahi. Jadi Allah suka perkembangan. Kalau mau diberi judul yang lain ya, mengenal kodrat ilahi Allah. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Bapak Ibu Saudara, kodrat ilahi Allah pertama memberkati saudara dengan berlimpah. Kodrat ilahi. Jadi saudara berkembang. Tanpa berkat Allah tidak mungkin. Yang kedua, diperluas daerah saudara. Itu kodrat Allah. Dikembangkan. Sama seperti kebun itu
satu bunga ditanam, kemudian sarinya terbang, bisa benih-benihnya dan bisa menjadi bunga-bunga juga yang lain. Ada tanaman yang merambat juga. Dan yang terakhir, Yabes berkata, kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku. Bapak Ibu Saudara, kodrat ilahi Allah, dengar, tangannya ada dalam hidup kita. Kodrat ilahi Allah, dengar, tangannya ada dalam hidup kita. Artinya, tangan itu berbicara kuasa, tangan itu bicara pekerjaan. Jadi saudara itu diberi otoritas, tapi saudara juga dibentuk serta dilindungi. Jadi Allah itu sedang melindungi saudara, membentuk saudara, memelihara saudara, menggandeng saudara, bahkan kuasanya dinyatakan ada tangan Tuhan. Amin. Ini kodrat, saudara tidak usah minta lagi, tangannya ada. Nah, kenapa Tuhan kagum sama Yabes? Dia dimuliakan karena Yabes mengenal kodrat ilahi. Jadi Yabes berdoa, doa yang kontradiktif dengan nasibnya. Karena bangsa Israel itu, nama itu nasib saudara. Tapi Tuhan bangga. Tuhan senang dengan orang yang berkembang. Amin. Sehingga Yabes dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Kalau saudara menyadari bahwa saudara ini anak Allah, kodrat ilahi ada dalam hidupmu, ini otomatis. Jadi kalaupun saudara mungkin tidak berdoa khusus tentang hal ini, tapi Anda yakini, Anda imani, sebagaimana kegerakan NCC Internasional. Kami ini kan kecil toh saudara. Teman-teman yang dari luar kota sudah tahu gereja kami kecil, komunitas kami kecil, sederhana, tidak terkenal. Tapi kami berkembang. Kenapa? Ya kami mengikuti kodratnya Allah. Melalui putranya Yesus Kristus, kami boleh menjadi benih ilahi. Dan benih itu tidak pernah berhenti saudara. Benih itu akan bertumbuh. Dan kami sudah bertumbuh. Dan kami sudah berbuah. Dan kami akan berbuah lebih lebat lagi. Bukan cuma berbuah tapi berkembang. Dan Tuhan terus membersihkan kami supaya lebih banyak berbuah. Yang suka katakan amin. God bless you all. Sampai berjumpa nanti jam 8 ibadah raya. Siapkan perjamuan kudus, kita berdoa. Korapa syekiri papa papa. Kami bersyukur ya Bapa pagi hari ini. Kami mendengar suaramu. Kami memiliki kodrat ilahi seperti Yabes. Dan kami percaya 3 hal. Engkau memberkati kami dengan melimpah. Dan Engkau memperluas kami serta tanganmu ada dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi umatmu, hambamu dan anakmu Bapa. Hamba menyerahkan ibadah pagi hari ini, ibadah raya, perjamuan kudus juga, dan sore jam 5, pagi jam 8. Juga semua yang bertugas di 24 pintu gerbang surga sampai nanti malam, bahkan besok dini hari Engkau memberkati mengurapi. 215 imammu bersama hambamu saat ini hamba serahkan dalam tanganmu. Mari Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putra Yesus Kristus menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Katakan amin. Bapak